Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Vincenzius De Paul. NIM saya 2010417144. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pengembangan produk. Yaitu di sini setiap strategi pengembangan produk itu pengertiannya ialah apa itu strategi pengembangan produk? Strategi pengembangan produk atau produk development strategi dalam bahasa Inggris merupakan salah satu bagian dari strategi perusahaan dan fokusnya pada pengembangan produk baru. Strategi ini menguraikan tujuan dan pendanaan untuk produk baru. Namun, tujuan dari strategi pengembangan produk adalah untuk menawarkan produk baru dengan sebaik mungkin untuk mencapai keunggulan kompetitif dalam hal keuntungan, pendapatan, atau pertumbuhan dan penjualan. Dan di sini kita masuk pada strategi pengembangan produk. Setiap perusahaan dengan berbeda industri mengikuti strategi pengembangan masing-masing industri. Beberapa bekerja dan inovasi dan lainnya fokus pada mengatasi pembangunan produk saat ini. Apapun strategi yang merupakan mereka ikuti itu harus jelas saat meluncurkan produk baru di pasar. Beberapa strategi pengembangan produk utama yang harus Anda lakukan adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan produk yang ada. Sesuai dengan namanya, Anda membuat produk baru dengan memodifikasi produk yang sudah ada dan motivasi target pasar pada Anda untuk memberikan penawaran yang ditingkatkan. 2. Memperkuat nilai produk. Alasan pelanggan membeli produk adalah karena nilai yang mereka terima dan produk yang ditawarkan. Perusahaan dapat memperkuat nilai produk dengan menawarkan fitur premium dan meningkatkan kuantitas produk. 3. Percobaan atau trial. Menawarkan sampel produk gratis dan membantu Anda membujuk pelanggan untuk membeli produk Anda. Di sini pelanggan sasaran ingin memeriksa kualitas produk dan sampel gratis akan meyakinkan mereka untuk membeli produk dan versi premium dan berbayar. 4. Sesuaikan dan spesialisasi. Anda dapat menyesuaikan beberapa produk dan menjadikannya spesial untuk menargetkan sekumpulan target pelanggan tertentu. 5. Menawarkan paket. Meluncurkan kesepakatan paket baru akan menarik perhatian pelanggan. Anda dapat menawarkan mereka berbagai produk seperti bundle diskon atau sampel gratis untuk memilih produk Anda. 5. Lini produk baru. Nah, yang dimaksud dengan lini produk baru di sini, saat Anda mengembangkan produk baru di lini produk yang relevan dengan nilai produk Anda. Saat Anda membuat produk baru, Anda harus berhati-hati dengan pengembangan Anda dan hanya menawarkan produk yang diinginkan pelanggan. 2. Mengubah ide. Nah, yang dimaksud dengan mengubah ide ini, kita harus mempunyai seperti mengubah definisi dan produk. Misalnya Anda membuat produk baru dan target pasar tidak menanggapi tawaran baru. Nah, makanya Anda melakukan riset pasar. Nah, yang dimaksud dengan riset pasar ini memberikan ide baru untuk produk Anda yang relevan dengan kebutuhan pasar. Yang terakhir adalah pasar baru. Anda berbagai jenis produk dan mereka menjual di pasar yang berbeda. Ini juga merupakan strategi pengembangan produk yang sangat baik, bahwa Anda menjual produk yang ada di pasar dan geografis yang berbeda. Bahkan di sini Anda juga bisa mengubah demografi dan target pasar dan mengalihkan fokus Anda dari pelanggan ke bisnis. Nah, di sini juga kita dapat belajar tentang manfaat dan risiko strategi pengembangan produk. Nah, beberapa manfaat utama strategi pengembangan produk adalah sebagai berikut. 1. Menemukan risiko. Di sini yang dimaksud dengan menemukan risiko, strategi pengembangan produk memungkinkan Anda untuk mengidentifikasikan dan menemukan risiko pada tahap penilaian komersial dan juga meminta umpan balik dari pelanggan pada tahap prototip.
2. Menurunkan biaya. Nah, yang maksud dengan penurunan biaya ini pengurangan biaya, memberikan perusahaan sejumlah manfaatnya untuk mengambil keuntungan. Pengembangan produk dapat dilakukan dengan mendesain ulang produk atau proses manufaktur, mengurangi fitur dan mengubah material. 3. Reputasi atau berkualitas. Nah, yaitu dimaksud dengan jika Anda meluncurkan strategi pengembangan produk untuk meningkatkan kualitas produk yang ada dan terus meluncurkan versi produk yang lebih baik. Itu tidak hanya akan meningkatkan penjualan, tetapi juga mengirim persepsi positif tentang perusahaan di pasar. 2. Meningkatkan kinerja. Nah, yang maksud dengan meningkatkan kinerja ini strategi pengembangan produk tidak hanya meningkatkan kualitas produk dan niat baik serta reputasi pasar, tetapi juga membantu perusahaan untuk mendapatkan kepercayaan investor, yaitu seperti konsumennya. Meningkatkan kinerja akan membantu perusahaan untuk mengumpulkan lebih banyak dan untuk proyek-proyek masa depan. 2. Mengelola sukses. Tidak diragukan lagi, strategi pengembangan produk adalah langkah yang berisiko. Namun, Anda dapat mengurangi faktor risiko dengan menempatkan fokus tim pengembangan produk hanya pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Anda harus menghindari pengembangan produk, teknologi, atau meluncurkan fitur yang tidak berguna bagi pelanggan. Nah, dan di sini kita akan masuk kepada contoh strategi pengembangan produk. Beberapa contoh utama strategi pengembangan produk adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita akan membacakan apa saja contoh strategi pengembangan produk ini. Strategi pengembangan produk Google. Google selalu mengikuti strategi pengembangan produk dengan meluncurkan layanan dan gadget baru selama bertahun-tahun. Baru pada hari mereka menjadi sukses dan yang lain gagal. Nah, itu Google ini adalah suatu produk juga untuk para konsumen. Nah, dan di sini juga Google telah mengembangkan budaya cerdas yang mempromosikan inovasi dan orang-orang bekerja tanpa jabatan apapun. Di sini yang dimaksud dengan bekerja tanpa jabatan apapun itu kita bisa seperti mempromosikan barang atau endorsan, itu bisa kita melalui Google. Nah, dan di sini juga strategi pengembangan produk Microsoft. Nah, Microsoft ini adalah salah satu dari 5 perusahaan teknologi teratas dan perusahaan menjalankan bisnis dengan tenang tanpa menjadikan berita utama. Nah, Microsoft ini bekerja di 3 bidang utama, yaitu komputasi pribadi, awal intelijen, dan proses bisnis atau produktivitas. Strategi pengembangan produk Metlot. Nah, Metlot ini adalah perusahaan dengan multinasional makanan saji raksasa. Beberapa langkah strategi pengembangan produk McDonald adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita akan membacakan hidangan musiman. Nah, ini maksud dengan hidangan musiman ini, terkadang McDonald ini menawarkan hidangan musiman kepada pelanggan dan muncul setiap tahunnya. Dan hidangan lainnya datang hanya beberapa minggu dan hilang selamanya. Alasan McDonald mengikuti strategi ini adalah untuk memuaskan kebutuhan para pelanggan. Yang ingin mencoba sesuatu yang berbeda. Dan di sini juga ada hidangan tradisional. McDonald ini memiliki database besar pelanggan intensif yang setia. Perusahaan menawarkan McDonald ini untuk biar kita mengenal makanan tradisi, yaitu kayak makanan nasi kuning. Nah, itu juga termasuk makanan tradisional orang ya. Makanya di sini McDonald ini menarik pelanggannya untuk berkunjung ke situ dan tidak hanya makanan yang disediakan itu aja. Lokasinya juga di sini sangat strategis ya untuk kita jalani biar lebih dekat. Makanya di setiap
perusahaan atau PT itu dia harus mengutamakan lokasi, karena itu adalah letak dan tempat yang terjangkau oleh para konsumennya. Nah, hanya itu saja yang saya bisa sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon terima kasih. Selamat pagi untuk kita semuanya. Salam sejahtera.